Kenalkan, nama saya Domingo Supamah, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi pendidikan jasmani, kesehatan dan rekreasi semester 5. Di sini saya akan membuat video tentang mengajar peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan siswa dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematik melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan latihan dalam rangka membantu siswa agar siswa mampu mengembangkan potensinya, baik menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial. Mengenai peranan sekolah dalam mengembangkan kepribadian, Hurlock mengemukakan pendapat bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak, baik dalam cara berpikir, bersikap, maupun cara berperilaku. Ada beberapa alasan mengapa sekolah memainkan peranan yang berarti bagi perkembangan kepribadian anak. Yang pertama, siswa harus hadir di sekolah, dan yang kedua, sekolah memberikan pengaruh kepada anak secara dini seiring dengan masa perkembangan konsep dirinya. Dan yang ketiga, anak-anak banyak menghabiskan waktunya di sekolah daripada di tempat lain di luar rumah. Yang keempat, sekolah memberikan kesempatan kepada siswa untuk meraih sukses. Dan yang terakhir, yang kelima, sekolah memberikan kesempatan pertama kepada anak untuk menilai dirinya dan kemampuannya secara realistik. Menurut Hafikhurs, sekolah mempunyai peranan atau tanggung jawab penting dalam membantu para siswa mencapai tugas perkembangannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pencapaian tugas perkembangan melalui kelompok teman sebaya. Nah, dalam kelompok sebaya ini, remaja dapat menuntaskan tugas-tugas perkembangan. Tugas-tugas perkembangan yang pertama adalah mencapai hubungan baru yang matang dengan teman sebaya, baik pria maupun wanita. Dan yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita. Selanjutnya, upaya sekolah dalam rangka membantu siswa mencapai kedua tugas-tugas perkembangan tersebut adalah: yang pertama, memberikan pengajaran atau bimbingan tentang keterampilan sosial. Dan yang kedua, memberikan kesempatan kepada para siswa untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kelompok ekstrakurikuler atau OSIS. Dan yang ketiga, mengajar atau membimbing siswa tentang hidup demokratis atau berteman secara sehat. Dan yang keempat, bersama siswa mendiskusikan masalah peranan sosial pria atau wanita dalam masyarakat. Dan yang kelima, mendorong siswa untuk mau membaca literatur yang memuat peranan pria atau wanita. Dan yang keenam, menugaskan siswa untuk mengamati kehidupan sosial atau menyangkut keterlibatan para pria atau wanita dalam bidang pendidikan, pekerjaan, kehidupan keluarga, atau keterampilan masyarakat lainnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pencapaian perkembangan Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencapaian perkembangan kemandirian pribadi. Nah, sekolah dapat memfasilitasikan upaya-upaya membantu remaja untuk mencapai tugas-tugasnya. Yang pertama itu adalah melalui pelajaran biologis, kesehatan dan olahraga, atau layanan bimbingan guru mata pelajaran atau guru bimbingan, dapat memberikan penjelasan tentang pertumbuhan dan perubahan fisik remaja, terutama aspek keragumannya. Yang kedua,
membawa siswa mengembangkan sikap apresiasinya terhadap postur tubuhnya atau kondisi dirinya, kekuatan dan kelemahannya. Yang ketiga, menyediakan fasilitas bagi kegiatan siswa dalam bidang olahraga, kesenian atau keterampilan lainnya. Yang keempat, menciptakan suasana sekolah yang kondusif bagi perkembangan emosional siswa secara matang atau memelihara hubungan antar personil, terutama antara guru siswa, yang bersifat hangat, penuh pengertian dan penerimaan. Yang kelima, memberikan informasi kepada siswa tentang cara menghadapi frustasi atau stres yang sehat. Dan yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa atau pada saat proses belajar mengajar berlangsung untuk mengajukan pertanyaan atau pendapatnya. Dan yang ketujuh, memberikan bimbingan kepada para siswa tentang cara-cara memecahkan masalah atau problem solving atau mengembalikan putusan. Yang kedelapan, membantu siswa mengembangkan rasa percaya dirinya. Dan yang kesembilan, mengembangkan sikap apresiasi siswa terhadap sekolah, bahwa sekolah di samping tempat menuntut ilmu juga sebagai investasi masa depannya. Yang ke-10, mengembangkan sikap dan kemampuan siswa untuk wira swasta. Yang ke-11, melalui proses belajar mengajar atau bimbingan khusus, guru mengembangkan sikap, semangat atau kebiasaan positif siswa untuk belajar. Yang 12, memberikan informasi tentang dunia kerja atau persyaratan, jenis lingkungan fisik, suasana fisiologis, tempat, jaminan kesejahteraan dan prospek kerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dalam rangka membantu remaja atau siswa dalam mengkokohkan atau menetapkan keimanan dan ketakwaannya, maka sekolah seyoginya melakukan upaya-upaya sebagai berikut. Upaya yang pertama yaitu adalah pimpinan atau kepala sekolah dan guru-guru atau para wakilnya dan personal sekolah lainnya harus sama-sama mempunyai kepedulian terhadap program pendidikan agama atau penanaman nilai-nilai agama di sekolah, baik melalui proses belajar mengajar di kelas, bimbingan atau pemaknaan hikmah hidup beragama atau beribadah, pemberian dorongan dan contohnya taulah dan baik dalam bertutur kata, berperilaku, berpakaian maupun melaksanakan ibadah, kebiasaan dalam mengamalkan nilai-nilai agama. Yang kedua, guru agama seyoginya memiliki kepribadian yang menetap atau akhlakul kiramah, pemahaman dan keterampilan profesional serta kemampuan dalam mengemas materi pembelajaran sehingga mata pelajaran agama menjadi penarik dan bermakna bagi anak. Dan yang ketiga, guru-guru menyisipkan nilai-nilai agama ke dalam mata pelajaran yang diajarkannya sehingga siswa memiliki apresiasi yang positif terhadap nilai-nilai agama. Yang keempat, sekolah menyediakan sarana ibadah seperti masjid atau gereja sebagai laboratorium rohani yang cukup memadai serta memfungsikannya secara maksimal. Yang kelima, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler kerohanian. Yang keenam, bekerjasama dengan orang tua siswa dalam membimbing keimanan dan ketakwaan siswa. Baik, sekian video dari saya tentang
peranan sekolah dalam mengembangkan tugas-tugas perkembangan siswa dalam mata kuliah perkembangan peserta didik. Terima kasih.